Kemungkinan upami tos situasi normal kan gitu. Abi beri gusulkeun kieu ka DKM Masjid Raya Bandung supaya ada kajian tafsir jadi Masjid Raya Bandung supaya ada kajian tafsir. Insya Allah kan kalau media untuk memberikan medianya itu kan mudah apakah nanti kita bekerjasama dengan teman, apakah dengan siapalah dengan Majelis Raya Bandung yang mudah-mudahan setelah COVID-19 ini mati meninggalkan bumi Indonesia. Itu saja. Ada lagi tentang kalimat kata bingung kata kalimat Bismillah. Kalimat ini dengan Bismillah bisa kumaha itu di angin abdi di masyarakat lingkungan abdi. Kalimat Bismillah dikaitkan sama kumaha Pak Ustadz dina itu tafsir kalimat bisa kumaha bingung kata bingung yang disebabkan itu biasa digunakan kalimat takut protes biasa bingung satu salam diisi dia jadi poin nanti tapi mudah-mudahan sama sasaran baik miladian Islam secara kafah hulu pisil mikafah ia biasa terselesaikan dengan memahami Al-Quran secara kafah. Islam secara kafah akan biasa diselesaikan diwaler dengan pemahaman Al-Quran secara kafah. Badai kumaha ayeuna urang nyelesaikeun atau napi pendekatan dan menyelesaikan Islam secara kafah sepados biasa ada kedamaian. Upami Al-Quran secara kafah nak urang teu aya teu candu kan ya teu bakal biasa meminimalisasi kontroversi anu aya ya anu aya kunaon ku memahami Al-Quran secara kafah ya, karena keterbatasan memahami ini maka terjadi kontroversi terkadang malah agak sedikit tegang-tegang gitu. Mudah-mudahan banyaknya ormas akan lebih bagus. Kalau seandainya dilatar belakangi dengan memahami secara keseluruhan. Tapi untuk apa adanya ormas banyak kalau tidak ada dasar memahami itu? Jadi akhirnya mah, aduh serba bingung kan? Yuk kebelah dia, ya akhirnya saya ngarangkum dong. Nusa ke di kuetos tetiasa karangkum, komo seandainya banyak bakal laku jauh lagi untuk bisa dirangkum. Kita dia perlawanan terakhir maka ia berkaitan dengan fungsi dibahasakan fungsi dari pemahaman Al-Quran ini bukan berarti hanya tinggal belajar tetapi belajar untuk apa ini? Jadi belajar untuk apa? Apa yang mau digarapnya? Diselesaikan. Upamanya ketinggalan diselesaikan anak enak. Jadi teh betul-betul ditunggu ini masalah ini, ditunggu, diantos gitu. Ini masalah ini diantos. Tapi abdi, ada sedikit ini wacana ieu teh. Mun ada sedikit apa ya? Jadi harus sakit. Jadi permasalahan yang ada yang berkembang anu aya di media sosial ini masya Allah seueur mengkritik bahkan tidak menjaga nilai, tidak menjaga nilai dan etika. Ini punten banget dibiarkan oleh semua. Kita seperti ini ya, sok amplop gitu.
nalika ninggal eta berita medsos abdi mah hanya jadi vacuum cleaner aja nyapuan eta ari dina HP mah aya lamun terus ieu cenah sabukeun naon tah anu mas anu naon dina HP mah rada-rada ieu kira-kira mas HP mah sampah-sampah aja berapa saja tah urang sabukeun bermasalah anu teu keuna jeung urang anu teu sesuai dengan etika cobi ayeuna sakedik dieu nu nyebarkeun Al-Qur'an fiksi wae kumaha eta menutup permasalahan ini menyelesaikan supaya itu sudah tidak apa sudah di cut aja lah cut langsung dengan jawaban tentang disebutkan masalah apa hadis-hadis doa itu jadi mengkritik kita sehingga waduh hadis doa dicontohkan dengan dia membuat hadis kan itu etikanya di mana ini dibiarkan ayo antara pilih ide naon sami ulama urang menjadi ulama kok binatang kayak dulu tak jadi ulama kan ini juga ini di luar etika dibiarkan gitu abi teh hoyong pak aya pakum cleaner gitu pakum cleaner jadi aya serotan anu teh nyapukeun gitu jadi abi teh ustaz jago ustaz tukang ngajawab ulama atau ustaz anu wadu gitu nah waduh ini masalah dan masalahnya ustaz Android itu masalah segala dihijikan antara do dan don't gitu don't do anu do jeung don't do dihijikan itu ustaz Android namanya itu do and don't do din akhirnya hidup lagi itu anu menang jeung anu menang tetap dijalankan tak eta demi naon di latar belakang karena kemajuan sekarang ini segera didalalkan ini siapa ya punten ieu saha aja nu bade beres aja mangga lain nyamongnya Pak Ustaz kita di balai daya karena sedang begini dia tapi di balai daya itu tapi itu anu hiji gitu balik gitu tapi nah itu minggat bisa lah putih sangat ini maka berbeda kita seterusnya kurang bismillahirrahmanirrahim lebat karena kitab iya dubina sigana kinten mau ke di mama pasti iya anu dina bukit mau disariuskeun barisan harus mungkin ayeuna aya bakal kacanan dikeun muka di rumah abdi sengaja hoyong ayat tina tafsir Jalalain ieu tafsir Jalalain teh didamel saatosna anu pampayuna teh ternyata tafsir Tobari aya anu aya diambil ternyata saatos Tobari namanya tafsir Qurtubi Imam Malik duka panginten awalna mah dupina tafsir Ibnu Abbas Pak Ustaz ya Haji dupina teh bener dikatnya ku ieu teh ada tafsir Ibnu Abbas ada tafsir Tobari, ada Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain. Pada Jalalain itu tafsir anu naon-naon singkat, menerangkan arti. Tafsir Jalalain itu menerangkan arti ya. Singkat. Tapi ternyata itu ada tafsir Jalalain satosna Ibnu Katsir. Anu rada agung pembahasanana. Aya sarahna bahkan ada penguat dari hadis penguat sareng dengan apa dari yang lain gitu satosna Ibnu Katsir nyata tafsir Qurtubi tafsir ahkam jadi hukum-hukum ininya Imam Qurtubi itu ya karena san penginten apa upami ditinggal di dia tafsir apa tafsir Al-Qurtubi itu yaitu saatosna masih paling dia jantan anu langkung lagi mah tafsir Tobari mah masa atosna Imam Ahmad saatosna Imam Ahmad Tobari saatosna Imam Ahmad aya tafsir Tobari
Salah tafsir Tabari karena tafsir Qurtubi itu ada lebih ada 400 tahun. Terus tafsir Tabari karena Ibnu Katsir itu cakat. Itu cakat. Hanya 100 tahun. Karena tafsir Ibnu Katsir karena tafsir Jalalain akhir nama. Tafsir Jalalain mah hampir sama sama Ibnu Katsir. Jatuh hanya 50 tahun. Nah dikirkan kau kena salah dia. Nya dia teh kaget memahami akan terjadi memang perbedaan pendapat gitu. Kenapa eta we? Margi naon? Kete, urang mikirna lah. Kieu pagitan, awikeun teh pembahasan teh. Ternyata ini periodenya keilmuan. Periode keilmuan itu mungkin pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin itu menguatkan tauhid. Betul ya? Menguatkan tauhid walaupun ada fikih, gitu lah. Masa Rasul, masa Khulafaur Rasyidin itu tauhid, maka intinya tahu ada pembenahan dalil atas nama Quran yang dikumpulkan, terus dibukukan. Oke. Kalau hadis atau saeta, tapi antar beras hadis. Ternyata hadis itu di masa Umar bin Abdul Aziz dikembangkan anak. Jadi apa di masa Imam Malik, masa tabiin, tabiin. Hadis itu. Maksud pikir masa Rasul dengan masa Khulafaur Rasyidin itu adalah lebih cenderung kepada tauhid dakwah dan bila syiarnya. Tapi tidinya madhab arba'ah eta 200 tahun lalu eta fikih. Tina fikih lu nabi karena naon? Karena tafsir sang hadis. Tafsir oge satu saya memahami berarti dengan ieu eta. Awas. Oh, ini permasalahannya. Maka mungkin madhab yang 4 itu akan lebih dari 4. Karena madhab yang 4 itu ada di tabi'in dan tabi'in. Itu fikih itu betul. Tak acan karena tafsir sareng tafsir sareng pembukuan hadis. Pembukuan hadis sahih, pembagian sahih dan yang tidak sahih. Itu Imam Bukhari kan begitu. Bilih ayat kami nanti sufi. Tapi dia ini satu pertaruhan. Kenapa? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani kenapa? Ini karena mungkin aulia rajanya wali. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali. Seatasnya imam yang 4. Maka jangan umpamanya zaman ayat bututan di ulama aulia. Aulia paling dia nanti aulia dia menjadi ulama gitu kan. Secara logika sufi mungkin aulia dulu karena kehebatannya baru ulama tidak. Ulama dan aulia. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini bermadhab Imam Hambali. Nah ini Imam Hambali kecenderungannya dipegang oleh orang-orang yang tidak hafal. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dari madhab Imam Hambali ini yang mengajarkan hadroh, malah yang dipegang oleh kita yang bermadhab Imam Syafi'i terbalik gitu. Tapi ini adalah apa namanya? Ini adalah perbedaan yang kondusif teman-teman. Kondusif. Bahwa perbedaan itu tidak akan menjadikan suatu band kontroversi, justru akan menyamankan, menyamankan dan menetralisir. Punten Imam Bukhari ini yang mengumpulkan hadis sahih tetap bermadhab kepada Imam Syafi'i. Bukan karena dia sudah banyak hafal hadis dan bahkan membukukan, udahlah bikin madhab sendiri. Coba atau Nabi Bang Qurtubi atas nada biasa tafsir, udah aja bermadhab kepada membuat madhab sendiri. Tidak sampai. Nah, ini kelebihan a'imah dan ulama. Tapi a'imah ini ulama yang plus artinya. A'imah ini adalah ulama plus. Baru. Ini artinya bahwa madhab itu 4 dominan. Karena dibatasi dengan tabi'in dan tabi'in. Di atas itu tidak mungkin masuk kepada tabi'in. Apa kesananya? Pengikut yang lainnya tabi'in juga 3 kali akhirnya.
Kalau tidak jadi aulia kampung ini jadinya. Beda. Nah, itu kronologis keilmuan, penting. Sehingga orang tentang kejadian itu ayat dibinya. Sana.